Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang manis, anak-anak yang luar biasa. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah anak-anak, yuk kita berdoa sebelum kita belajar agar kita diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anak kita masih belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 6. Nah, anak-anak kita belajar dengan serius ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, 1, menyebutkan kalimat penolakan yang terdapat di dalam teks cerita. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila keempat. Ketiga, menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila kelima. Keempat, menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Ketika menolak permintaan orang lain, kita harus mengucapkannya dengan sopan. Kerukunan akan terjaga bila kita bertutur kata dengan baik. Nah, pernahkah kamu mendengarkan dongeng tentang menolak permintaan seseorang? Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita dongeng kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Nah, pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun JJ menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Nah anak-anak, si JJ tadi menolak permintaan kakek. Nah suatu hari JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ. Akhirnya JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, anak-anak, cerita ini mengajarkan kita untuk saling Iya, mau menolong. Nah, pesan apa yang bisa kita petik dari dongeng ini? 1, tidak boleh sombong. Lalu yang kedua, harus saling mau menolong antar teman. Nah, sekarang kita mau menuliskan kalimat penolakan yang terdapat dalam dongeng JJ tadi ya. Kira-kira siapa yang tahu ya apa kalimat penolakannya? Iya, tidak mau kek, saya sedang repot. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Nah, sekarang kita mau mengamati gambar lalu menghubungkan gambar sesuai dengan sila yang tepat. Di sini ada 5 kegiatan. Nah, kita akan menghubungkan apakah kegiatan tersebut sesuai dengan sila keempat atau sesuai dengan sila kelima. Apa ya simbol sila keempat? Iya, pintar. Banteng, dan simbol sila kelima adalah padi dan kapas. Yuk, contoh pertama itu adalah musyawarah untuk pemilihan ketua RT. Nah, ini merupakan sila keempat. Maka nanti kita tarik garis ke lambang atau simbol sila keempat. Lalu gambar yang kedua ini adalah membantu korban bencana. Nah, ini termasuk sila ke-5. Maka kita tarik garis ke simbol sila kelima.
Gambar yang ketiga, ini Udin menolong nenek menyeberang jalan raya. Nah, sikap Udin itu mencerminkan sila kelima. Kita tarik nanti garis ke simbol padi dan kapas. Lalu gambar berikutnya, ini adalah posyandu. Posyandu itu termasuk sila kelima. Nanti anak-anak tarik juga ya. Lalu yang terakhir ini juga adalah musyawarah untuk menentukan ronda malam. Ini merupakan sila keempat. Nah, anak-anak, yuk kita sebutkan contoh sila keempat atau sila kelima di masyarakat selain berdasarkan gambar yang sudah kita amati tadi. Sila keempat, 1. Menghadiri pemilihan ketua RT. 2. Mendengarkan pendapat orang lain saat berdiskusi. 3. Memberikan pendapat saat berdiskusi. Nah, sedangkan sila kelima, yuk siapa yang tahu ya apa contoh pengalaman sila kelima di masyarakat? Iya, 1. Menggalang kegiatan sosial. 2. Gotong royong membersihkan lingkungan. 3. Menolong orang lain sesuai kemampuan kita. Nah, anak-anak, sila keempat dan sila kelima ini harus kita terapkan dalam hidup bermasyarakat agar kita bisa hidup rukun di masyarakat. Nah, sekarang kita akan belajar membuat soal cerita dengan penyelesaian yang sudah tersedia. Nah, di sini anak-anak ada soal yang hanya penyelesaiannya saja. Kita akan membuat soal cerita. Nah, kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan itu misalnya ada kata diberi, membeli lagi, banyak gabungan. Sedangkan kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan misalnya diberikan kepada, sisa, selisih, lalu terjual. Nah, yuk kita membuat soal cerita. 193 ditambah 117 dikurang 200. Nah, sekarang kita akan membuat soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Di toko buku ada persediaan 193 buku tulis. Nah, penjual membeli lagi persediaan sebanyak 117. Nah, kalau membeli lagi berarti itu dijumlahkan. Jika buku terjual 200 buah, berapa banyak buku sekarang? Yuk kita tulis penyelesaiannya. 193 ditambah 117 dikurang 200. 3 tambah 7 10, kita tulis 0. Satunya kita simpan di puluhan. Lalu kita jumlahkan puluhan. 1 tambah 9 10 ditambah 1 11. Yang kita tulis adalah angka 1 yang di belakang, 1 yang di puluhan kita simpan di ratusan. Lalu kita jumlahkan ratusan. 1 ditambah 1 2 ditambah 1 3. Lalu 310 kita pindahkan ke atas. Ya, 310 dikurang 200. Nah, tadi dia kan terjual maka dikurang. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 1 dikurang 0 itu hasilnya 1. Lalu 3 dikurang 2 hasilnya 1. Jadi hasilnya 110. 193 tambah 117 dikurang 200 hasilnya 110. Nah, anak-anak yang manis, nanti untuk muatan matematika anak-anak lebih belajar lagi di rumah ya. Kerjakan nanti soal-soalnya dengan teliti, minta bantuan ayah bunda bila belum jelas. Cukup sekian pembelajaran kita anak-anak. Terima kasih. Selamat belajar. Kerjakan tugas-tugas dengan baik, tulisan yang rapi, dan kumpulkanlah tugas tepat waktu. Terima kasih.